Baiklah, yang pertama ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Baiklah, adapun prinsip dalam hukum Islam itu diantara lain adalah Baiklah, yang pertama ada meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, yang pertama, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Selanjutnya, yang kedua ada sedikit pembenaan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau diberikan itu diterima dan adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan dapat menimbulkan kesukaran dan perdebatan atas pundak mukallaf. Terdapat kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri dari mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahannya itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah hukum umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengikat potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Dan selanjutnya yang keempat ada memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan sebagai setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimalis dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sebagai mendapat predikat takwa. Selanjutnya yang kedua ada kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliput semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama kaidah asyasiyah, segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuan. Yang kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang ketiga, kemudian kemudaharatan itu harus dihilangkan. Keempat, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan. Yang kelima, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua ada kaidah khairu asyasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asyasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asyiyah ini dapat adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyabah wa An-Zahair karangan Imam Zalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mazalatun Akamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Azharqa. Yang ketiga ada tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum Islam dalam merupakan kajian yang sangat menarik di bidang usul fikih.
Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin Maqasid Asy'ariyah adalah kelanjutan yang perkembangan dari konsep maslahah. Yang terakhir ada tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin Maqasid Asy'ariyah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahatnya. Tujuan hukum Islam atau Maqasid Syariah adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan yang terakhir adalah memelihara harta kekayaan.